Video ini dipersembahkan oleh incomerealty.id, solusi ala sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Endang Wasyati Wirono, di channel Cerdas Bisnis dan Cerdas Properti. Hari ini saya kedatangan tamu spesial yang cantik. Beliau adalah dokter satu-satunya yang selalu bisa melihat hal yang tidak boleh dilihat orang lain di diri saya. Yang berjasa besar untuk hidup saya, sudah membantu mengeluarkan my baby ya waktu itu, yang pastinya itu selalu kerjaannya itu jahit-menjahit. Nah, dia adalah Dokter Monica Amalia Susanti, SPOG. Jadi Dokter Monik ini juga teman baik saya, sahabat saya, yang tentunya sehari-hari saat ini berkecimpung dan bertugas dengan tugas mulianya, yaitu sebagai dokter SPOG, dokter spesialis obstetri dan ginekologi, atau biasa kita sebut dengan dokter kandungan gitulah ya, kalau agak susah sebutnya. Nah, dokter saat ini praktek di Rumah Sakit Siloam, Rumah Sakit Caritas, dan Rumah Sakit Miria juga, dan beliau juga buka praktek di di Apotek Buana di Jalan Dempo di depan Hotel Selatan Indah. Beliau punya 3 anak yang manis, ada Mandy, ada Kenny, ada Dita, dengan suami Dr. Jeffrey SPB KBD. Jadi Dr. Freddy ini dokter spesialis bedah. Nah, hari ini spesial, sebenarnya kita sudah mau buat ini lama waktu itu. Waktu dokter, kita juga sebenarnya ini adalah sad news, bukan sesuatu yang bahagia. Waktu itu Dokter Monik sempat self quarantine karena beliau didiagnos atau waktu itu positif OTG with coronavirus atau COVID-19. Nah, hari ini saya mau mengulik, saya mau meminta keterangan langsung belak-belakan dari beliau, gimana sih tips suksesnya menjadi seorang dokter SPOG yang notabene beliau ini adalah dokter yang sangat tidak pelit ya. Jadi kalau saya sebagai pasien gitu kan, minta apapun atau konsul apapun itu beliau selalu oke, dan nggak pernah ngitung-ngitung gitu ya, mau tengah malam, mau jam berapa gitu. Nah, boleh disapa dulu Dok para viewer kita hari ini. Selamat siang Mbak En, selamat siang para viewer yang mengikuti acara IG Live pada siang ini. Saya SPOG. Cantik sekali Dok. Terima kasih. Dok, jadi apa kabar nih? Sehat ya? Sehat. Baik-baik aja. Baik-baik aja. Terus sekarang udah mulai praktek kah? Sudah. Jadi sudah mulai praktek sejak Lebaran ketiga dan sudah nolong lahir normal di Lebaran pertama. Wow. Sudah keluar negatif. Yang ketiga. Wow. Oh, you sudah 3 kali swab berarti ya? Ya. Oke. Nah, Dok, nanti ya yang mengenai tentang experience tentang dokter berjuang melawan COVID-19 itu kita simpan di akhir. Aku mau tanya dulu dong Dok, dokter itu sebagai dokter SPOG sampai dengan hari ini ya, saya boleh bilang kalau dokter itu sangat hits lah ya, sangat terkenal di Palembang. Nah, memang dulu cita-citanya pengen jadi dokter atau karena memang satu keluarga dokter, papa mama dokter, atau sebenarnya di awal tuh nggak pengen jadi dokter gitu Dok? Oh, jadi dari kecil memang saya pengen jadi dokter tanpa melihat kedua orang tua saya dokter. Dan cita-cita saya memang dari kecil itu tidak pernah berubah ya, pengen jadi dokter itulah. Karena dengan menjadi dokter, saya berharap bahwa saya akan bermanfaat bagi kehidupan orang lain. Di mana saya bisa mengobatin orang yang sakit, mengobati penyakit
serta mengurangi penderitaan orang yang sakit. Gitu. Itu waktu cita-cita menjadi dokter umum. Oh wow, mulia sekali ya dok. Jadi bukan ikut-ikutan, memang sudah dari kecil itu sudah sudah pengen nyuntik-nyuntik orang gitu ya, pengen ngebantu orang gitu ya, pengen membebaskan orang dari sakitnya gitu. Nah, tadi ada beberapa salam tuh dari pasien-pasiennya dokter, ada dari Ibu Rizky, tadi 2 wanita hebat katanya idola 1 frame, thank you. Nah, dok, tadi kan dokter bilang itu sudah dari kecil. Nah, kepikirannya apa sampai akhirnya oke, gue decide nih jadi dokter FPOG, kapan sih gitu? Ya. Jadi gini, waktu saya sudah tamat jadi dokter umum, pada saat zaman saya itu kan saya harus tugas ke daerah. Jadi saya tugas 3 tahun namanya sebagai pegawai tidak tetap. Jadi 3 tahun saya bertugas di Bangka, di daerah Kecamatan Batu Rusa, di mana 12 kilo dari kota Pangkal Pinang. Wow, pelosok sekali ya dok. Jadi kita di situ jadi dokter umum. Jadi saya tugas, terutama di puskesmas, itu tugasnya dari tahun 1998 sampai tahun 2001. Nah, di situ tugas sebagai dokter umum, sebenarnya sih juga ada manfaatnya juga. Kalau zaman sekarang, anak-anak yang mahasiswa yang sudah tamat kedokteran kan mereka bisa langsung sekolah kan. Atau hanya sekarang internship hanya cukup 1 tahun. Kalau kita zaman saya dulu harus 3 tahun. Oke. Nah, dari situlah pengalamannya bahwa dengan menjadi dokter puskesmas, maka kita bisa bersosialisasi dengan kehidupan masyarakat-masyarakat, terutama di desa. Nah, dari situlah kita bisa melihat mengapa saya menjadi dokter kandungan, di mana dengan menjadi dokter kandungan, ikut merasakan momen yang bahagia, suatu proses kelahiran, dan saya bisa mengetahui bahwa kehidupan life cycle reproduksi dari kehidupan seorang wanita, mulai dari pembuahan, bayi, anak, masa reproduksi, wanita menopause, bahkan pasca menopause. Wow, luar biasa. Jadi desire itu muncul setelah after apa tadi namanya, kalau sekarang kan PTT, zaman dulu apa ya namanya dok? Pegawai tidak tetap. Oh ya, pegawai tidak tetap. Oke, ini ada Indah Anis Zakat. Ini dokternya aku, baik banget. Dokter seperti anak sendiri kalau lagi sama pasien. Dia banyak pasien-pasiennya dokter nih. Ini ada dokter ya. Oh, iya. Dok, dulu PTT berarti lebih lama ya, 3 tahun ya? Ya, 3 tahun. Jadi saya angkatan 91. Setelah itu adik saya bisa langsung sekolah, sedangkan saya harus PTT dulu 3 tahun. Nah, sedangkan yang sekarang kan harus internship 1 tahun di rumah sakit. Dok, ya betul. Nah, dok, skill apa sih yang sebenarnya harus dimiliki ya? Tadi kan kalau bicara purpose, bicara tujuan kan dokter pengen menolong orang lah. Ingin menjadi bagian di sebuah kebahagiaan suami istri yang pada saatnya menimang anak, terus melihat kehidupan baru dari si anaknya yang baru lahir. Nah, untuk itu kan juga nggak main-main nih, menolong orang, melahirkan, menyelamatkan nyawa, dan saya sendiri juga mempertaruhkan nyawa waktu itu. Saya merasakan sendiri sebagai pasiennya dokter. Skill apa sih dok, atau mindset apa yang dokter miliki gitu agar maksudnya menolong itu betul-betul jadi dokter FPOG tuh yang nggak cuman sebagai cuman sebagai ya udahlah gue nolong gitu as a business gitu. Nah kan itu kan harus ada skill dan ada mindset. Nah apa sih yang harus dimiliki sebagai seorang dokter FPOG yang notabene seperti dokter sekarang gitu? Oh jadi gini, jadi yang di luar daripada skill sebagai seorang dokter kandungan, kita juga harus mempunyai tujuan bukan sebagai bisnis saja. Bahwa tujuan kita terutama untuk menyelamatkan nyawa ibu dan anaknya. Nyawa ibu dan bayinya. Selain itu juga kita juga harus mengetahui nih, jangan dianggap enteng semua persalinan, walaupun dia baru anak ketiga atau kedua. Karena kadang-kadang di situ kan bisa terjadi suatu kesulitan. Nah dari situ kita harus bisa mengetahui apakah seseorang ibu itu
bisa melahirkan secara normal, apakah harus melalui jalan lain. Ya. Dan yang penting ya kita harus sabar. Begitu. Betul. Saya mengalami sendiri itu. Ya, dan juga untuk kasus-kasus lain, nah yang saya suka perhatikan juga terutama adalah hak dan kesehatan seksual reproduksi perempuan. Itu sangat penting lagi di zaman sekarang ini. Karena apa tuh dok? Apa tuh dok? Nah, jadi gini, kalau misalnya kita dengan meningkatkan hak dan kesehatan reproduksi seksual perempuan, maka perempuan itu akan menghasilkan sumber daya manusia yang baik yang akan mempengaruhi negara Indonesia menjadi lebih baik lagi. Jadi, tergantung dari kesehatan reproduksi perempuan untuk menghasilkan SDM anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Jadi itu dipersiapkan ketika sebelum hamil juga dong berarti? Iya, semuanya harus dipersiapkan. Contohnya hak-hak kesehatan wanita dalam bereproduksi itu apa sih dok? Kesehatan reproduksi wanita misalnya jadi misalnya nih, seperti sekarang pemerintah sudah mengadakan program BPJS kan? Ya. Nah, dari BPJS itu kan free untuk semua orang yang terutama untuk tidak mampu. Dari situ kan itu juga tujuan untuk menurunkan angka kematian ibu. Ya. Di mana yang tempat-tempat rujukan mereka masih banyak lahir di dukun. Waduh. Hari gini masih ada gitu yang lahir di dukun? Masih, apalagi mungkin zaman sekarang, zaman COVID kayak gini, mungkin mereka pada takut untuk lahir ke rumah sakit, ya kan? Ya. Justru itu bahwa kita harus meningkatkan pelayanan antenatal care-nya kayak mana, masa kehamilannya gimana, masa persalinannya gimana, dan masa setelah melahirkannya gimana. Oke. Jadi itu semua harus didapatkan oleh seorang wanita ya dok ya, karena kan betul-betul perempuan itu yang nanti ngelahirin ya masa depan bangsa gitu kan, para pemimpin-pemimpin bangsa di SDM yang berguna bagi yang lebih baik lah ke depan. Ya, betul. Wah, luar biasa, ternyata deep sekali purpose-nya ya dok, bukan cuma nolong orang keluar lahir jebrot gitu ya, ternyata ada lagi aim di belakang seorang dokter seperti itu. Nah, kayak gini-gini kan nggak pernah tergali nih dok. Jadi stigma seorang dokter apalagi di kehidupan sekarang itu kan lebih kepada kayaknya transaksional, bisnis seperti itu kan. Oke, ya udah ngelahirin sama aku selesai, jahit, sesar gitu kan, udah tidak ada hubungan gitu. Cuman kalau saya melihat dokter Monik itu sangat dekat dengan semua pasiennya gitu. Jadi kayak ada sampai anak-anak yang gede tuh dokter juga masih dekat. Nah, gimana sih dok tipsnya? Jadi gini, memang sih saya suka kalau misalnya ada apa-apa sih saya langsung kasih nomor HP saya. Jadi kalau ada apa-apa sih saya layani semua, termasuk kadang-kadang malam sebelum saya tidur pun mereka pun telepon saya juga. Padahal kalau mereka ngeluhnya cuma cek tuban kan, seharusnya kan otomatis harus datang ke rumah sakit kan? Iya, betul. Nah, atau mereka kadang-kadang telepon tengah malam. Gitu. Betul. Jadi dokter ini adalah dokter online 24 hour gitu kan. Terus saya dengar juga cerita dari dokter bahwa kalau ada telepon masuk malam-malam tuh dokter Jeffrey itu langsung marahin gitu ya kalau nggak diangkat gitu ya. Iya, justru kadang-kadang sebelum telepon berbunyi sudah ada lampu kita ngangkat duluan. Kalau tuh dokter Jeffrey ngomel. Sebegitu siaganya. Nah, dok, pasti kan selama menjalani karir sebagai seorang SPOG, ini kan ada suka dukanya ya dok, kayak ngelahirin itu kan kita nggak bisa tentukan, apalagi yang melahirkan normal. Ada yang melahirkan itu jam 00, tengah malam, itu kan ada yang subuh-subuh gitu. Pernah nggak sih dok ada kejadian yang betul-betul ya itu menjadi kejadian yang tidak terlupakan gitu, suka dukanya dokter waktu nolong si baby yang mau lahir itu? Oh, banyak banget. Saya termasuk kerja juga di rumah sakit rujukan, salah satunya rumah sakit Miria. Rumah sakit Miria itu adalah rumah sakit rujukan di mana datang kasusnya pada sudah berat semua. Baru nolong melahirkan satu di rumah sakit Miria, tiba-tiba ditelepon lagi di mana otomatis saya harus datang. Di mana dibilang bahwa kaki bayinya sudah keluar satu, bayangin. Waduh, dengan serem amat sih lagi. Dengan bekas operasi satu kali dan kaki bayinya sudah keluar. Nah, bayangin ya, otomatis saya balik lagi ke rumah sakit. Kayak gitu. Ya, kita nasihatin ibunya kenapa tidak kontrol. Ternyata mereka ibunya itu karena, ya memang kan,
karena mungkin tempat tinggal jauh, mereka tidak ANC ke rumah sakit, ya datang tiba-tiba sudah mau brojol kan kaki keluar dengan bekas operasi lagi. Yang seharusnya kalau misalnya pada bekas operasi dengan anak kaki keluar, di mana waktu itu tensinya tinggi, sebenarnya sih lebih baik untuk dilakukan operasi. Tapi berhubung di anak ketiga, bekas operasi sekali, kakinya sudah keluar dan kontraksinya bagus, akhirnya bayinya lahir juga di kamar operasi dengan selamat, dengan berat badan 3,8 kilo. Wow, amazing. Dan itu berarti dia sesar juga ya dok ya? Normal. Normal? Iya. Wow. Jadi itu sudah disiapkan masuk ke kamar operasi. Terus terang, nolong yang gini-gini, saya juga ketar-ketir loh, karena takut terjadi apa-apa. Karena nolong sungsang tuh ngeri. Karena rata-rata sungsang semua dioperasi dan ngeri tuh. Dan di rumah sakit Miria banyak sekali kasus datang dengan tiba-tiba kaki keluar, tiba-tiba satu kaki yang keluar, pantatnya sudah keluar, yang otomatis ya tidak bisa dioperasi lagi. Palingnya Iya. Nah di situ saya pada saat nolong, terus terang aja pada saat nolong persalinan sungsang itu beda dengan melahirkan dengan posisi kepala di bawah. Karena benar-benar dokternya dak-dikduk, dokternya juga kadang-kadang bisa stres, apalagi ibunya tidak bisa ngeden. Karena pada sungsang, ingat jadi mules aku dok. Aku jadi mules. Pada lahir normal, itu adalah seorang ibu adalah peran utama. Kalau operasi dokter peran utama. Jadi kalau lahir normal, apalagi sungsang, itu tidak bisa didorong-dorong oleh bidan kan? Jadi dia harus melahirkan bayinya sendiri. Waduh, itu yang ketar-ketir. Karena anak kalau sungsang, anaknya bisa nyangkut, sedangkan untuk dioperasi tanggung. Tengah malam mau manggil tim operasinya kan susah. Iya, betul. Waduh. Dok, itu ada dokter Haris, ada dokter Gigi Haris. Hai dok. Halo. Kayaknya hari ini dokter-dokter libur sebentar gitu, ikut live talk show kita ya. Ada dokter Siska, ada dokter Haris gitu kan. Nah, dok, kayak tadi saya kan juga ngalamin sendiri. Waktu itu kan saya hamil kan memang gede banget ya, yang waktu Xavier anak kedua gitu kan. Saya waktu itu kan udah ketar-ketir juga gitu kan. Bayi saya kan katanya timbangannya gede gitu kan. Terus takut gak bisa normal gitu. Saya sendiri sebenarnya waktu itu udah agak kagok-kagok gitu, terus maju mundur, aduh kayaknya ini sesar deh gitu, karena anak pertama kan normal. Nah, tapi yang menguatkan saya waktu itu tuh dokter Monik. Nah, saya nggak tahu apa insting dokter kok bisa meyakini bahwa kamu tuh bisa normal gitu. Apakah itu cuma menguatkan saya, menghibur saya, atau sebenarnya memang dokter tuh tahu gitu bahwa saya tuh kira-kira bisa normal gitu. Gila loh, anak saya lahir 4,37, yang nolong tuh dokter Monik. Bayangkan berapa jahitannya waktu itu. Dok, gimana sih dok, kok dokter waktu itu apa kayak cenayang gitu, kok bisa tahu kok saya bisa lahir normal gitu, gimana tuh ceritanya? Jadi gini, kalau misalnya waktu itu Mbak En mau melahirkan, memang anaknya gede banget, memang gede karena makannya kuat tuh kan. Nah, tapi waktu itu karena panggulnya luas dan Mbak En datang sudah pembukaan 4-5 cm di bawah dan kepala turun, ya yakin pasti bisa normal karena ini kan anak kedua, kan? Dan yang ngedonnya juga bagus, otomatis bisa lahir normal cepat lagi. Pada saat jadi ke bawah lagi itu. Jadi pas naik ke atas bayi itu udah keluar gitu kan. Iya, dan waktu itu saya betul-betul saya sendiri nggak yakin sama diri saya gitu. Apa bisa saya lahir normal? Tapi dokter Monik begitu yakin begitu. Pokoknya udah nggak pakai nanya-nanya, cas cisus langsung ditaruh apa itu? Suntikan apa ya dok ya untuk induksi ya namanya ya. Jadi jadi supaya lebih cepat turun. Terus selesai itu saya tanya, kan begitu anak keluar gitu kan ditimbang waktu itu udah tahu kali ya 4,37 apa belum mungkin ya. Terus dokter masih iya, saya masih tanya, dok jahitannya berapa banyak? Udah lu nggak usah nanya, katanya lama banget gitu jahitnya. Nah, dok, kayak tadi ya, kayak dokter kan nolongin saya, kayak tadi ada yang ibu-ibu kakinya udah keluar, terus sisa bekas operasi. Gimana sih rasanya dokter ketika baby itu keluar atau terdengar suara tangisan bayi? Apa sih perasaan dokter pada saat itu? Nah, kalau misalnya gini, saya juga pernah nolong anak ketiga dan benar-benar ibunya mau normal banget dan perutnya lebih besar dari perut Mbak En.
Terus terang, pas lahir anaknya 4,8 kilo. Wah, itu ngeri banget itu. Lahir normal. Wow, lebih gede dari aku. Lebih gede. 4,8 kilo itu kan gede banget. Itu kan harus dioperasi Iya. logikanya kan. Iya. Tapi dia benar-benar ngedenya bagus. Padahal agak susah karena pada saat pembukaan lengkap dia lama kan turunnya. Tapi setelah bayi lahir, denger tangisannya apalagi kuat, rasanya lega banget. Apalagi kalau nolong anak pertama yang notabene kadang-kadang dia kan anak pertamanya kan ibunya kadang susah ngedennya kan. Belum ada jalan ya. Mana suaminya sudah cemberut, keluarganya di depan sudah ketar-ketir, tidak pernah senyum. Tapi pada saat bayi lahir, rasanya lega banget. Dokternya juga lega, lihat senyuman suaminya, keluarganya semua benar-benar lega. Apalagi kalau misalnya pernah anaknya itu karena kecapean, anaknya nggak nangis dulu nih. Setelah ditepok-tepok, diusap-usap baru nangis, itu lega banget. Kepuasan tiada tara itu ya dok ya. Ya. Dok, apa namanya? Adi, kalau tantangannya ya, kita bicara kan dokter kan menolong orang melahirkan. Nah, tantangannya itu kalau dia sesar sama normal. Kalau normal itu kan banyak perjuangannya itu kan si ibunya gitu kan. Nah, kalau kalau sesar itu kan perjuangan si dokter. Nah, sebenarnya challenge-nya apa sih dok di kedua jenis persalinan ini? Gimana? Challenge-nya gitu, tantangannya apa sih kalau lahir normal atau lahir sesar tuh apa sih? Sebenarnya challenge-nya terutama di lahir normal, apalagi melahirkan normal anak pertama dengan anak yang besar. Saya juga pernah punya challenge, satu lagi tantangan melahirkan anak pertama. Anaknya tuh ibunya ini benar-benar mau lahir normal, tapi hamil 6 bulan tuh sudah sering sakit kepala berat. Bahkan saya konsul ke dokter saraf, dibilang takut tekanan intrakranial meningkat. Tapi dia mati-matian mau lahir normal. Saya cuma bilang, anak ini besar, kamu harus bisa ngeden yang baik dan benar. Ya akhirnya bisa normal. Padahal kita takut karena dia sering sakit kepala. Sakit kepala tuh sering kali dirawat di rumah sakit pada kehamilan. Kenapa itu dok? Migrain kah atau apa? Dia migrain berat waktu itu. Jadi akhirnya setelah melahirkan normal baru di MRI. Baru saya konsulkan ke dokter saraf. Tapi akhirnya bisa normal dengan berat badan 4,1 kilo. Kayaknya sekarang lagi musim ya, zaman baby giant baby gitu ya, baby gendut gitu. Ini ada ini ada komen dari Bu Christine Chang, Dr. Monique is the best. Anak kedua saya terlilit tali pusar 2 lilitan. Dan Dr. Monique selalu support dengan menguatkan saya bahwa masih bisa lahir normal. Thank you dok. Nah, komen dong dok, itu terlilit tali pusar 2 lilitan tuh gimana tuh? Jadi gini, sebenarnya kalau anak kedua atau pokoknya anak di kedua, ketiga, keempat dengan lilitan tali pusat sebenarnya masih bisa normal kok. Asal ibunya ngeden baik dan benar. Tapi memang pada saat pembukaan lengkap kepalanya agak tinggi. Tapi dengan ibunya mengedan baik pasti dia akan lahir. Walaupun dia 2 kali. Dok, gimana tipsnya biar bisa mengedan secara benar? Kan saya udah mengalami sendiri ya, ketika itu tiba-tiba datang bukaan itu kan sakitnya luar biasa, udah nggak kontrol gitu dok ya. Jadi dokter enak banget ngomong mengedan yang baik gitu kan, gimana kontrolnya dok gitu? Gimana mengontrolnya dok, tipsnya dok? Nah gini, yang pasti tipsnya pokoknya pada saat pembukaan belum lengkap, ibu hamilnya ibu yang mau melahirkan ini jangan ngeden dulu. Pada saat pembukaan lengkap, pokoknya kita ngedennya seperti orang mau pup. Itulah, seperti pup yang keras, kita ngedennya gitu. Jadi kita ngeden di perut bawah, bukan di leher ya. Kadang-kadang salah, ngedennya di leher. Nah dok, kalau ngeden di leher itu ya, dok katanya kalau ngeden di leher itu bisa pecah pembuluh darah, itu gimana sih ceritanya? Iya. Jadi gini, kalau misalnya kita ngedennya salah, ada beberapa yang sensitif, dia akan menimbulkan perdarahan di bawah subkonjungtiva. Jadi perdarahan di bawah mata kita yang putih, ini kan ada putihnya. Itu namanya subconjunctival bleeding, karena dia ngedennya yang kurang bagus, ngeden salah, ngeden di leher, naiklah dia. Oh, oke. Jadi mengejan pun itu harus belajar gitu ya sebelumnya, tapi pasti nanti pas hari H tuh udah nggak terkontrol tuh dok, udah mengalami.
Nah, Dok, kalau bicara ini kan judulnya kan kita mau tahu gimana karirnya dokter, terus dengan dokter melayani dengan apa begitu tulus, begitu ikhlas, sejalan itu karirnya dokter juga melesat bagus gitu. Nah, triknya untuk menjadi seorang dokter SPOG yang top, yang karirnya bagus seperti dokter tuh gimana sih tips and triknya? Tips and triknya ya pokoknya kita melayani dengan sabar dan ikhlas saja, tanpa tujuan yang lain-lain. Itu aja. Yang penting kita care dan cure terhadap pasiennya. Oke. Jadi basisnya itu adalah ya itu tadi ya melayani dengan tulus, melayani dengan ikhlas tanpa pamrih dan embel-embel. Jadi memang Dokter Monik itu luar biasa sekali. Jadi ketika di SMS, ditanyain, ditelepon, kadang-kadang ibu hamil ini kan bawaannya tuh parnoan gitu ya dok ya. Apa-apa mau tanya dokter, apa-apa mau tanya dokter. Padahal kan kalau ngelihat dokter tuh kan benar-benar sibuk dari rumah sakit A ke rumah sakit B, dari rumah sakit B ke rumah sakit C gitu kan. Belum lagi kalau tiba-tiba ada insidentil melahirkan gitu. Jadi kadang-kadang sebagai pasien juga mungkin ini masukan juga, jangan terlalu manja juga sih sama dokter, apa-apa tanya, kasihan nih dokternya. Nah dok, aku mau bahas dikit nih tentang kemarin kan, ini kan kita lagi di masa pandemi saat ini, terus lagi dalam suasana yang ya sebenarnya tidak baik lah ya, kita sedang hidup dengan virus saat ini. Terus kemarin kan dokter sempat itu setelah tes swab yang dokter lakukan satu keluarga ya. Nah, dokter itu positif OTG COVID-19. Boleh diceritakan nggak sih dok, awal-awalnya gimana sih? Kok sampai akhirnya bisa terdetek gitu? Jadi gini, pada tanggal 14 April itu diadakan pemeriksaan random sampling dari Siloam. Jadi saya swab bukan karena saya ada keluhan. Jadi karena random sampling, saya sama dokter Jeffrey swab beserta ada beberapa dokter yang lain, dianggap gelombang pertama. Swab pertama tanggal 14 April itu dibilang, 15 Aprilnya orang Siloam sudah bilang, dok semuanya negatif. Waduh, saya aman. Ternyata 16 April malam-malam dibilang, dokter Jeffrey ditelepon, ternyata positif. Ya? Jadi swab pertama saya tanggal 14 April positif, 25 April swab kedua saya masih positif. Kemudian swab ketiga saya 2 Mei masih positif, kemudian 4 Mei saya negatif, kemudian 8 Mei saya swab keluar tanggal 23 Mei, kan lama tuh keluar hasil swab negatif juga, kemudian 19 Mei saya keluar swab tanggal 22 Mei negatif. Makanya dokter Dini Paru yang di Siloam menyatakan bahwa dokter Monik sudah boleh aktivitas, makanya saya sudah nolong pada saat lebaran pertama jam 3 subuh lagi lahir normal. Wow. Balik lagi ya, bertemu dengan bayi-bayi yang mungkin dokter sangat kangen gitu ya selama karantina. Nah dok, berarti kan ini ada proses-proses nih yang dokter jalani. Nah selama dokter karantina, itu apa saja sih yang dokter lakukan? Kan kebetulan saya sama dokter Monik tuh sama-sama gym squad ya, jadi kita tuh sama-sama biasanya gym bareng gitu, dan betul-betul ini tuh hal yang mengagetkan banget, karena dokter tuh orang yang sangat olahraganya itu lebih banyak dari saya gitu, dan olahraganya tuh nggak tanggung-tanggung, sekali olahraga 2 jam gitu, dan itu sudah yang hardcore punya gitu, yang udah sampai gitu nggak terasa sakit apa-apa gitu kalau olahraga, saking kencengnya gitu olahraga ya. Nah, kok bisa ini si virus nih kok menghampiri si dokter yang dengan kesehatan luar biasa ini gitu. Nah, dan apa dok namanya OTG ya, orang tanpa gejala gitu. Nah, itu gimana sih dok? Jadi gini, saya jelaskan sedikit bahwa sekarang ini istilahnya bahwa kalau kita sudah swab dengan hasil positif, kalau kita swabnya positif, itu kita dibilang sebagai pasien terkonfirmasi COVID-19. Pasien terkonfirmasi COVID-19 ada 5 kriteria. Kriteria pertama tanpa gejala, kedua ringan, ketiga sedang, keempat berat, yang kelima adalah kritis. Di mana berat dan kritis yang memerlukan suplementasi oksigen kayak ventilator. Jadi saya termasuk kriteria yang paling ringan, yaitu pasien terkonfirmasi COVID-19 dengan kriteria tanpa gejala atau OTG. Gitu. Nah,
Jadi apa yang dokter rasakan itu sebenarnya? Nah, saya sih sebenarnya terus terang dari awal saya isolasi sampai selesai, saya benar-benar tidak ada gejala sama sekali. Selama saya isolasi yang saya lakukan, di mana saya harus tetap mengukur suhu badan saya, terutama pagi dan malam hari. Kenapa? Karena COVID-19 ini kadang-kadang akan timbul, gejalanya baru timbul setelah hari ke-5 sampai ke-7 ke atas. Ternyata setelah lewatin itu saya tidak ada gejala sama sekali. Nah, tapi swab saya yang kedua tuh tetap positif, yang ketiga juga tetap positif, tanpa gejala sama sekali. Gitu. Nah, jadi dok, dia itu sebenarnya bentuknya apa ya? Kok dia ada di dalam tubuhnya dokter, tapi dia juga tidak menimbulkan gejala. Iya, tidak menimbulkan gejala. Apakah karena bodinya, imun antibodinya dokter itu tuh strong gitu atau gimana ya? Nah, bisa jadi gini, mungkin pada saat sebelum COVID-19 ada di dunia, memang sih saya sudah konsumsi vitamin kuat dan olahraga juga cukup kuat. Mungkin jadi gejalanya tidak timbul. Satu. Kedua, bisa jadi saya tanpa gejala karena virus yang masuk ke dalam tubuh saya bisa jadi virus yang mati. Ya. Dan juga viral loadnya tuh hanya sedikit, tidak banyak. Maka dia tidak menimbulkan gejala. Gitu. Nah, ada beberapa orang dia menimbulkan gejala yang bahkan masih positif karena ketularan dari gejala klinis yang khas. Dia menimbulkan gejala yang benar-benar gejala COVID-19 seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan. Satu lagi, hilang bau penciuman, hilang rasa pengecapan. Dan satu lagi yang paling khas katanya adalah kita langsung tiba-tiba hilang nafsu makan. Oh wow, sampai juga sama hilang beberapa saat ini kan sekarang COVID-19 agak menaik lagi di Palembang sejak new normal dari tanggal 1 Juni sampai sekarang ini, di mana kasusnya 2 kali meningkat lebih tinggi, terus terang aja. Cuman kasusnya tidak terlalu di blow up aja. Tapi di bagian medis kan kita tahu. Nah, itu memang benar-benar gejala klinisnya yang khas. Terutama memang pasien yang terkonfirmasi COVID-19 ini prognosenya akan buruk kalau disertai dengan ada penyakit penyerta. Salah satunya adalah hipertensi, kencing manis, asma bronkial, kemudian autoimun, bahkan HIV. Kalau pasien terkonfirmasi dengan COVID-19 biasanya cenderung jelek. Ya. Nah, dok, berarti ini betul-betul musuh yang tidak kasat mata gitu ya, dok ya? Ada di dalam tubuh. Ya, musuh yang nggak kelihatan yang betul-betul kita harus hati-hati. Nah, dokter, selama karantina tadi kan dokter bilang ya cek suhu tubuh segala macam normal. Apa sih yang membuat akhirnya pas hasil swab di terakhir-terakhir itu negatif gitu? Ada tips nggak dari dokter? Mungkin untuk teman-teman yang ya ada juga beberapa mungkin yang kena nggak di share gitu. Mungkin harus seperti apa sih gitu? Ketika di karantina tuh apa yang harus dilakukan? Tetap olahraga kah gitu? Selama karantina yang pasti kita tetap menjalankan protokol kesehatan. Ingatlah, protokol kesehatan tuh harus dilakukan di mana-mana walaupun sekarang sudah new normal. Yaitu baik di tempat umum, tempat sekolah, tempat beribadat, dan tempat-tempat lainnya. Nah, selama isolasi mandiri di rumah, protokol kesehatannya seperti yang kita lakukan adalah tetap memakai masker, cuci air tangan, cuci di air mengalir dengan sabun. Kemudian kalau pergi kemana-mana membawa hand sanitizer, kemudian social atau physical distancing. Satu lagi, hindari kerumunan orang banyak. Paling banter jarak lebih kurang 1,8 sampai 2 meter, karena itu virusnya terbang. Gitu. Jadi dokter waktu di karantina itu betul-betul kamar sendiri gitu ya? Nggak satu kamar sama dokter ready gitu? Oh gitu, semua anggota di bawah. Jadi pisah ranjang dulu nih sama dokter dokter Jeffrey waktu itu ya? Sampai sekarang pun masih pisah karena sama-sama takut. Oh. Jadi nggak apa-apa lah, tapi dengan COVID-19 ini kan menjadi sesuatu itu menjadi lebih berharga gitu ya dok ya? Nah dok, itu prosesnya tuh berapa lama tadi yang dari positif sampai ke negatif tadi? Apakah virusnya tuh mati atau dia go away atau gimana sih dok sebenarnya? Nah, bisa jadi gini, viral load. Jadi mungkin sudah yang
mungkin yang ada di badan saya tuh adalah virus yang mati kan. Mungkin viralnya jadi ada cukup banyak, jadi positifnya masih 3 kali. Nah, sudah terakhir menjalani masa isolasi, kita makan obat vitamin untuk meningkatkan imunitas kita, maka akhirnya dia menjadi negatif. Karena pasien terkonfirmasi COVID-19 dinyatakan pulih atau sembuh bila hasil swab 2 kali negatif. 2 kali hasil swab negatif berturut-turut, maka dia dinyatakan pulih. Oke. 3 kali berturut-turut baru ya dok ya? 2 kali. 2 kali, oke. Standarnya 2 kali. Dok, nih ada komen sambil aku bacain ya dari MC Fazrin. Salah satu dokter pre-OP klinik Siloam yang baik. Salam micin. Apa ini? Salam micin Bayu. Aduh banyak banget. Dokter andalanku dari macam-macam. Ini ada banyak. Dokter Monik terbaik. Ada Vincentius Febrian. Halo Dokter Monik terbaik. Nah dok, ini ada pertanyaan sambil sama teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya. Mumpung ini benar-benar dari yang sudah menjalani. Jadi memang betul-betul Dokter Monik itu adalah survivor ya. Nah, dok, kalau COVID OTG, apakah hasil ronsen paru-paru ada flek-flek putih? Nah, gimana tuh dok? Jadi pada waktu tanggal 14 April saya swab, 16 April kan keluar hasil swab. Nah, dari 16 April itu saya langsung periksa laboratorium dan ronsen paru-paru. Tapi ronsen paru-paru saya bersih. Nah, memang ada beberapa yang kalau dia ada gejala seperti batuk pilek, dia ada bintik-bintik. Bahkan di scan ada gambaran yang khas. Di awal-awal waktu dokter habis swab kan pasti dokter ronsen juga. Itu ada nggak waktu dokter cek kan itu positif ya, positif OTG. Nah itu ada tanda-tanda nggak sih di paru-paru kayak bercak-bercak? Bersih semua. Ronsen paru normal, laboratorium darah yang menunjukkan ke arah COVID juga normal. Ini ada lagi pertanyaan dok dari Onevina. Dok, kalau orang yang rapid test hasilnya reaktif COVID, namun belum swab test, ini bakal kemungkinan hasil swabnya positif juga atau enggak ya dok? Jadi dia rapid test, terus reaktif COVID-nya itu reaktif COVID, namun belum swab gitu. Oh jadi gini, pasien pokoknya gini, kita dinyatakan COVID-19 terkonfirmasi, pasien terkonfirmasi COVID-19 tetap gold standarnya adalah swab, bukan rapid. Apalagi yang cuma tetes jari itu, jadi kurang akurat. Jadi kalau misalnya seandainya dia IG, misalnya dia hasil rapidnya reaktif, kadang-kadang swabnya bisa negatif. Kalau swabnya negatif berarti mungkin infeksinya baru terjadi. Nah, seminggu lagi swabnya bisa positif. Karena ada beberapa kawan saya, swab pertama negatif, swab kedua positif. Gitu. Baik, jadi rapid test itu terkonfirmasi tidak akurat gitulah ya dok ya. Kalau mau akurat ya harus swab gitu ya dok ya. Iya, hanya untuk membantu di awal. Nah dok, ini ada tanya lagi dok, selama masa karantina obat apa yang dokter minum? Nah, ini saya kasih tips ya, obat saya sih banyak banget. Saya suka minum madu manuka honey. Ya. Kemudian saya dikasih kawan saya madu klanceng yang dari Lampung, yang dari lebahnya sebesar semut, yang rasanya asam. Madu klanceng. 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 Terus? Saya makan, yang penting kita harus makan vitamin C sekitar 1000 sampai 2000 mg. Satu lagi vitamin E. Kemudian D3 juga harus makan, itu penting. Kemudian saya juga makan astaxanthin dan vitamin yang lainnya juga saya makan. Dok, nanti boleh nggak dokter WA ke saya, terus saya nanti mau buat di story saya ya, biar maksudnya tuh ada recapnya gitu loh ya. Masalah cocok dengan body masing-masing itu kan ya itu Allahu alam ya, tapi kita kasihlah tipsnya ke teman-teman netizen. Nah ini boleh nggak tanya masalah reproduksi? Boleh ya dok ya? Hari ini gratis. Hari ini konsultasi gratis sama dokter, kalau besok udah bayar ya. Nah dok, sambil menunggu pertanyaan yang lain, apa sih pelajaran terbesar atau hikmah terbesar yang dokter dapat dari dokter terkonfirmasi positif OTG COVID-19 ini? Apa sih hikmah terbesar yang dokter dapat? Jadi gini, yang pasti saya kasih tahu pada pokoknya gini, setiap orang bisa terinfeksi dengan COVID-19. Prinsipnya jangan khawatir, yang penting sabar, ikhlas, dan jalani saja kalau misalnya kita terkena COVID-19.
Yang pasti COVID-19 ini bukan penyakit aib. Dia bisa negatif. Kalau HIV, dia tidak bisa negatif. Seumur hidup dia tetap positif dan seumur hidup dia tetap memakan obat antiretrovirus. Karena kalau saya lihat sekarang ini banyak orang-orang takut terkena COVID. Nggak mau ngaku gitu ya, nggak mau ngaku gitu ya. Padahal kan sebenarnya ngaku aja tidak apa-apa kan, itu kan kita harus tracing. Kita harus Yes, cari betul. kontak, kita harus cari kontaknya dia dengan siapa. Kontaknya itu yang kita perlu cari. Kemudian Betul. treatmentnya kayak mana, itu yang perlu kita cari. Itulah gunanya untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Yes, jadi nggak boleh ya dok, kalau udah positif terkonfirmasi malah nggak boleh diem-diem ya dok ya? Ya kalau misalnya untuk dia boleh, tapi yang penting di tracing. Orang-orang yang kontak sama dia tracing. Jadi paling enggak yang sakit bilang, kamu sebaiknya yang kontak sama saya cek lah. Gitu. Oke. Dok, ini yang tentang reproduksi tadi pertanyaannya ya. Dok, saya kalau ada hydrosalping di tuba falopi kanan dan kiri, apa betul dok itu tidak bisa disembuhkan dengan obat, harus operasi? Biasanya sih sembuhkan dulu dengan obat. Siapa tahu dengan proses inflamasi dia akan menjadi lebih berkurang. Itu aja. Paling sih harus lihat lagi dengan melalui USG. Ya, nah Bu Rizky nanti langsung saya kasih kontak Bu Dokter Monik, langsung cek sama beliau ya. Langsung nanti konsultasi pribadi sama beliau. Nah ini vitamin C itu yang modelnya gimana dok? Yang kapsul atau kayak UC? Oh, lebih bagus yang dari Happy Shopping. Pilih vitamin C yang buffer. Jadi istilahnya tidak mengganggu asam lambung. Kalau kayak Enervon sih dia mengganggu asam lambung. Ada beberapa orang kan vitamin C itu bikin asam lambung menjadi lebih naik kan, bikin mah maksud saya. Jadi kan seperti ester C atau buffer C, dia tidak mengganggu asam lambung. Gitu. Lebih bagus yang kayak gitu. Oke, dok, ini ada dari Kos Setia Palembang. Dok, udah mendekati HPL. Kalau perut sering kencang, apa tanda sudah mau lahiran ya? Anak ke? Anak keberapa ya? Ya, mungkin anggaplah kalau anak ke-1 atau anak kedua gitu. Tapi kalau dari pertanyaannya sih, ini baru kontraksi-kontraksi palsu. Jadi kalau memang kita mau melahirkan, kencangnya minta ampun sampai pinggang terasa sakit. Tapi kalau sudah mengeluarkan darah lendir yang banyak, better langsung datang ke rumah sakit. Biasanya sudah ada bukaan. Oh gitu, baik. Dok, kalau mau melahirkan harus rapid atau swab? Ini dari Rida. Jadi gini, sekarang setiap rumah sakit yang ada di Palembang, semua yang ibu hamil yang mau melahirkan di rapid. Oke. Karena kan kalau swab nunggu hasilnya lama kan, bisa 3 hari 2 malam atau 4 hari 3 malam kan, bahkan bisa seminggu. Jadi biasanya kita rapid. Nah, biasanya kalau misalnya rapidnya positif, misalnya IgM-nya positif reaktif, biasanya sih dirujuk ke rumah sakit rujukan, seperti rumah sakit. Oke. Nah dan dok, juga jadi pendampingnya suaminya juga di rapid. Oke. Jangan sampai nanti malah nularin dokternya gitu kan ya. Ya karena kayak kejadian dokter tuh kan nggak tahu siapa yang membawa ya dok ya. Bisa jadi pas dokter mungkin sedang lemah waktu praktek atau gimana gitu kan ya. Jadi sama-sama prevent lah gitu. Nah dok, ini ada yang tanya, jadi kalau orang yang sudah terkena COVID-19 itu paru-parunya gimana? Apakah mungkin ada stroke, ada apa gitu setelahnya ya? Kalau dia sudah sembuh itu paru-parunya tuh gimana gitu? Fungsinya. Ini saya ngerti pertanyaannya. Ada beberapa orang awam beranggapan bahwa kalau kita terkena COVID-19 itu beranggapan bahwa paru-paru kita setengah atau sebagiannya sudah rusak. Yes. Padahal sih enggak. Apalagi kayak OTG dan lain-lain. Kenapa COVID-19 dibilang paru-parunya rusak? Karena COVID-19 kan pertama kali kan dia masuk ke hidung dulu. Makanya swabnya melalui hidung, ke tenggorokan dulu. Kalau dibiarkan lama-lama, dia turun ke COVID-19-nya turun ke dalam paru-paru, ke alveoli paru-paru. Makanya itu yang membuat dia sesak nafas, perlu ventilator. Bukan dalam arti paru-parunya rusak, tapi kalau misalnya dengan anggap aja Menteri Perhubungan kita Budi Karya, buktinya bisa sembuh. Ya, malah sekarang aktif kembali gitu kan, membuat kebijakan dan lain-lain. Paru-parunya tidak rusak. Gitu. Ya, karena beliau juga cukup parah kan waktu itu yang ngomong tuh nggak bisa, udah sampai kritis gitu kan, udah sampai di tahap kritis.
Ya, ini ada Christine, dokterku cantik dari Bu Rizky. Thank you ya, Dok. Dari laundry, WA Laundry Palembang tadi yang nanya, thank you. Nah, Dok, bicara tentang cita-cita dokter atau dokter yang belum tercapai, apa sih, Dok? Gitu. Setelah mungkin kan ngelewatin kemarin satu ujian, satu fase sudah lewat. Nah, cita-cita dokter ke depan apa sih kalau boleh kita mau dengar? Cita-cita saya? Ya. Ya, cita-citanya sih sederhana ya. Yang penting saya berharap anak-anak saya semua dapat mencapai cita-cita yang setinggi-tingginya. Itu aja cukup. Cukup ya. Akan berbuat lebih baik kepada orang lain. Itu aja. Iya. Ya. Terus banyak baby-baby yang lain lahir gitu ya. Ya. Jadi semakin banyak ledakan penduduk Indonesia nanti, Dok. Apalagi Dok, sudah di lockdown ya. Iya, oh iya betul. Jadi rumah sakit nanti penuh ibu-ibu melahirkan gitu ya, ada joke-nya itu. Dok, ini ada dari Erna Lim, dokter yang luar biasa humble-nya, love banget sama dokter Monik. Aduh, lovable banget pokoknya ya. Ini dari Utami, terima kasih dokter infonya, dokter cantik, dokter baik katanya. Nah, Dok, ini kan sudah mulai praktek ya, sudah mulai activity seperti biasa gitu, dokter ke rumah sakit. Dokter preventifnya gimana nih gitu, terus apa saja yang dilakukan ya during during praktek dengan tetap memelihara kesehatan gitu. Sebenarnya sih tetap sama, kita makan vitamin bergizi. Dimana praktek saya sekarang saya pakai APD semua lengkap, sehari pakai langsung dicuci semua dengan rinso, direndam rinso. Kemudian kita memakai goggle, kemudian kita memakai sarung tangan dan lain-lain. Dan satu lagi, cara memakai dan melepas APD itu sangat penting. Karena gimana tuh, Dok? Tertular. Jadi yang penting kita habis sebelum memakai APD kita harus benar-benar dulu kita cuci tangan dulu. Nah, pada saat bersih ya, steril gitu ya. Pada saat lepas kita juga harus hati-hati. Karena dari melepas APD itu kan pada saat kuman yang menempel pada APD kita bisa kena ke kita kan. Nah, betul. Kadang tenaga kesehatan bisa jadi kenanya dari APD-nya itu. Pas ngelepas itu ya, karena kan udah capek-capek gitu kan. Jangan sembarangan, ada prosedurnya. Gitu. Baik, siap. Oke, Dok, jadi dokter sudah aktiviti seperti biasa. Kalau yang mau konsul, boleh ke Apotek Buana, boleh ke Caritas, boleh ke Miria. Empat-empatnya aktif semua nih, rumah sakit. Atau tiga rumah sakit. 3 rumah sakit aktif semua sekarang. Iya, tergantung pasiennya. Oke, baik. Nah, Dok, ini pesan dan kesan untuk teman-teman yang sekarang masih berjuang, mungkin lagi koas, atau dia yang lagi juga bertugas, seperti itu, menjalankan tugasnya mungkin memerangi COVID-19 juga, atau bertugas sebagai dokter spesialis apapun, yang mungkin saat ini juga belum lulus ujian dokter, atau apa gitu, gimana sih pesan dokter untuk mereka semua? Karena dokter kan sudah sekian lama nih, sudah melewati PTT dan lain-lain. Nah, pesan dokter untuk mereka tuh apa sih yang mereka lagi berjuang? Ya, kalau untuk zaman yang COVID-19 ini, yang penting kita tetap melakukan protokol kesehatan. 1, kemudian kita tetap sabar dan ikhlas menjalani. Tapi bagi yang belum terkena COVID-19, ya tetap kita berharap kita melakukan protokol kesehatan jangan sampai terkena COVID-19. Tapi kalau misal pun sudah terkena COVID-19, ya isolasi mandiri, tetap sabar dan ikhlas, jalani dan jangan stres. Kemudian tingkatkan iman dan imun kita dalam pandemi virus COVID-19 ini. Luar biasa. Dok, ini ada pertanyaan lagi. Kayaknya ini terakhir ya pertanyaan. Untuk orang yang sakit autoimun, apakah mudah terserang COVID, Dok? Iya, salah satu penyakit autoimun juga termasuk yang mudah terjadinya COVID. Apalagi autoimun kan daya tahan tubuh menurun kan? Makanya mesti dijaga banget. Makanya khusus pada para orang tua yang terkena autoimun atau orang muda yang terkena autoimun, lebih baik stay at home. Jangan keluar. Baik. Terima kasih. Dok, ini satu last. Dok, kalau yang udah terkena berpotensi kena lagi atau bagaimana, Dok? Dari Ibu Cynthia. Jadi gini, sampai sekarang saya juga sudah tanya ke dokter-dokter yang khusus bagian paru. Sampai sekarang orang yang sudah terkena COVID-19 belum ada yang terkena lagi COVID-19. Jadi otomatis antibodinya sudah terbentuk.
Tapi Oke. ya tetap kita harus hati-hati. Kalau misalnya saya nih ketemu pasien yang COVID-19 dengan jarak dekat tanpa menggunakan APD dan dia batuk di depan saya, otomatis daya tahan saya tubuh menurun, otomatis saya bisa kena lagi, ya kan? Betul. Iya, iya. Tidak menutup Jadi- kemungkinan untuk tidak terkena lagi gitu. Iya. Tapi sangat Dok. jarang. Ya. Pesan terakhir untuk apa namanya terakhir nih sebelum nanti kita close terakhir. Pesan untuk apa namanya para dokter yang saat ini mungkin lagi memulai karir, mungkin pasiennya belum banyak. Nah, gimana sih apa namanya pesannya dokter untuk mereka yang sedang berjuang, biar juga bisa hits dan ngetop kayak dokter gitu. Jadi gini, kalau bagi dokter-dokter muda yang barusan lagi memulai nitik karirnya, intinya sabar aja lah. Jalanin aja. Kalau misalnya kita sabar, kita care dan semua tanpa tujuan tertentu seperti bisnis dan lain-lain, semua itu akan indah pada waktunya. Oh, siap. Jadi semua tuh ada prosesnya gitu, Dok ya. Nggak bisa ujuk-ujuk. prosesnya. Nggak bisa ujuk-ujuk terkenal, nggak bisa ujuk-ujuk ada di atas gitu ya. Luar biasa dokter, thank you so much sharingnya hari ini, luar biasa fruitful. Teman-teman juga ngerasa terbantu banget tuh, terima kasih Dwi, Nancy, sehat-sehat selalu. Princess Monique itu dari Wines Manolang. Baik, hari ini saya recap pembicaraan di Cerdas Bisnis sore ini dengan tamu Dr. Monique, bahwa Anda untuk menjadi sukses sebagai seorang SPOG, Anda ingin sukses karirnya sebagai seorang dokter, tetap setia kepada proses, kemudian layanilah dengan hati, dengan tulus, dengan care, dengan cure, jangan karena pamrih atau hanya karena bisnis semata. Terus kemudian yang pasti skill juga harus ditingkatkan. Terus kemudian juga pandai-pandailah atau jangan pelit untuk selalu membagi atau care dengan para pasien. Ya seperti sharing nomor handphone gitu-gitu. Gimana mau rame prakteknya tapi kalau nggak mau balesin chat para pasien. Dan saya sudah merasakan sendiri, ini testimoni saya untuk Dr. Monique. Dr. Monique adalah dokter SPOG yang sangat helpful dan menganggap semua pasiennya itu adalah teman dan sahabat. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa hidupkan loncengnya. Komen untuk konten saya ke depan yang lebih menarik. Dokter, silakan kasih closing statement. Pesannya khusus gini aja, pokoknya untuk zaman COVID-19 ini, ya, jaga diri baik-baik, tingkatkan iman dan imun, dan lakukan protokol kesehatan. Oke? Siap. Video ini dipersembahkan oleh incomerealty.id, solusi ala sahabat.